Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang dalam laporan khusus pembahasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun proklamasi telah dibacakan pada 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta, tidak semua wilayah Indonesia langsung mengetahuinya. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan kabar kemerdekaan yang menyebar ke seluruh Nusantara. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pertama kali dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, Rumah Insinyur Soekarno. Surat kabar pertama yang menyiarkan berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung. Suara Asia dan Cahaya sama-sama mengabarkan berita proklamasi pada 18 Agustus 1945. Terbitnya berita proklamasi kemerdekaan di surat kabar ini tidak lepas dari peran para pemuda yang berjuang melalui pers. Mereka adalah B.M. Dia, Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Putu Iskandar SSC, Samratulangi, Sayuti Melik, dan Bung Tomo. Namun, pada saat itu Jepang yang ditugaskan sekutu untuk menghalangi segala jenis media informasi mengenai penyebaran berita proklamasi, mengeluarkan pembatahan dengan berita yang terkait. Hal tersebut membuat para pejuang yang bekerja di Suara Asia menjadi ragu dan berinisiatif untuk mencari kebenaran berita secara langsung ke Jakarta pada 17 Agustus 1945 sore hari. Setelah mendapatkan kepastian akan kebenaran berita Suara Asia, segera memasukkannya menjadi headline keesokan harinya atau pada 18 Agustus 1945. Di Jakarta, berita kemerdekaan disiarkan oleh Yusuf Ronodipuro melalui radio Jepang Hosokyoku atau yang kini dikenal sebagai RRI atau Radio Republik Indonesia. Namun, tindakan berani ini tidak tanpa resiko. Akibat siaran tersebut, Yusuf mengalami penyiksaan oleh para tentara Jepang dari siaran radio itu akhirnya ditutup. Sementara itu, untuk penyebaran berita ke luar negeri, Adam Malik dan rekannya melakukannya secara sembunyi-sembunyi menggunakan peralatan dari kantor berita domain. Semangat Yusuf tidak surut begitu saja. Di Jawa Timur sendiri, melalui radio Surabaya, berita proklamasi kemerdekaan disiarkan menggunakan bahasa Madura agar siaran tersebut tidak dimengerti oleh tentara Jepang yang masih berkuasa. Proklamasi Sengko Kapi Bangsa Indonesia Glabun Ria Anyataki Kemerdekaan Indonesia. Selain radio Surabaya, siaran dari Surabaya Hosokyoku juga diterima di kota-kota seperti Malang dan Madiun. Wartawan Domei bernama Syahrudin berhasil menyelundupkan salinan teks proklamasi kepada Kepala Bagian Radio Domei, Y dan B Palinewan. Palinewan kemudian memerintahkan seorang markonis bernama F. Woods untuk menyebarkan berita proklamasi melalui radio. Siaran ini dilakukan sebanyak 3 kali, namun dihentikan oleh pihak Jepang setelah 2 kali penyiaran karena dianggap melanggar aturan sensor. Selain melalui siaran radio, berita proklamasi juga disebarkan menggunakan sandi Morse. Dari kantor berita Domei di Jakarta, pesan Morse dikirim ke kantor-kantor Domei di berbagai daerah, termasuk Surabaya dan Bandung. Di Surabaya, Markonis Jakob dan Sumadi menerima pesan tersebut dan meneruskannya ke bagian redaksi, termasuk kepada Bung Tomo, yang kemudian menyebarkan berita tersebut secara luas. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, upaya penyebaran berita proklamasi melalui kantor berita Domei berhasil menjangkau beberapa wilayah di Indonesia.
dan bahkan terdengar hingga ke luar negeri, seperti Amerika Serikat, India, dan Australia. Selain surat kabar, radio, dan kantor berita dongeng, berita mengenai proklamasi kemerdekaan juga disiarkan melalui media lain, seperti telegram, komplek khutbah, sholat Jumat, hingga mulut ke mulut. Ki Hajar Dewantara bersama para guru dan siswa Taman Siswa juga turut membantu menyebarluaskan berita proklamasi melalui pawai sepeda. Mereka berpawai sepeda sembari meneriakkan kabar kemerdekaan Indonesia dan membagikan selebaran. Dengan upaya Ki Hajar Dewantara tersebut, berita proklamasi Indonesia tersebar luas di Yogyakarta, meskipun Jepang melarang siaran radio kala itu. Meskipun menghadapi banyak rintangan, berita proklamasi pada akhirnya berhasil mencapai seluruh wilayah Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan kuatnya tekad rakyat Indonesia untuk bersatu dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikian laporan khusus mengenai penyebarluasan berita proklamasi Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.